tamparan berkali-kali dari lelaki itu membuat tubuh Sih terhuyung-huyung. Perempuan itu jatuh terduduk di sudut kamar setelah pelipisnya terbentur ujung lemari kayu yang lancip. Darah menetes dari sana, juga dari bibirnya yang seakan pecah. Ayo, pukul lagi aku, Kas. Pukul lagi. Matikan aku. Matikan. Suara itu menjelma raungan, tetapi hanya mampu didengarnya dari bilik sanubari sendiri. Kas mendengus. Cuping hidung lelaki tegap itu membesar dan nafasnya terdengar begitu menderu. Perempuan bodoh! Teriaknya sebelum pergi sambil membanting pipi. Sih sudah tak punya air mata. Kebisuan kembali merengkuhnya. Ia rasakan sekujur tubuhnya menggigil. Ada dingin yang menyengat-nyengat, lalu luka yang menyergap-nyergap. Kita akan menikah, Sih. Kau yang paling perempuan di jagat ini. Aku tak akan melepaskan. Itu kata Kas beberapa saat sebelum mereka menikah. Di mata Sih, senyuman Kas seperti lengkungan pelangi terbalik yang menghiasi cakrawala. Pendarnya menggetarkan pojok-pojok sunyi dalam galau diri Sih. Seperti juga Kas, pada waktu itu Sih tak pernah berpikir ada lelaki yang lebih sempurna yang Tuhan ciptakan selain Kas. Kas hanya dapat dikalahkan oleh para nabi, bukan oleh manusia biasa. Apakah yang tak dimiliki Kas? Ia mapan, keturunan baik-baik, berjiwa satria, tampan, pintar. Lelaki macam mana lagi yang diperlukan oleh seorang perempuan selain yang seperti itu? Aku tetap akan menulis, Mas. Bukan untuk membantumu atau keuangan kita, tapi untuk diriku sendiri. Dan kamu, Mas, adalah inspirasiku yang tak pernah habis. Kas mengerjapkan matanya beberapa kali menggoda Sih. Lesung pipitnya yang dalam tampak seketika. Lalu gemas ditekannya kedua pipi Sih dengan dua tangannya yang lebar dan kokoh. Kau boleh melakukan apa saja, cinta. Tahukah kau, aku menikahimu karena engkaulah pengarangku. Lagi pula, kalau kau ingin bekerja yang lain selain menulis, silakan. Aku bukanlah seorang sipir, dan rumah ini bukan penjara
yang akan mengurungmu. Lima tahun. 5 tahun Kas dan Sih berumah tangga. Sih merasakan kebahagiaan bagai air terjun yang menyerbu-nyerbu dirinya. Ia mengenali pelangi semesta yang sama yang dimiliki semua manusia, berpindah hanya memendari rumah mungil mereka. Sih tak pernah berhenti mengarang. Sesuatu yang ditekuninya jauh sebelum ia bertemu Kas. Sementara Kas masih pegawai negeri di kecamatan. Maka hari berkejaran di halaman waktu. Tak ubah kanak-kanak yang berlarian di lapangan luas, tak jauh dari halaman rumah mereka. Dan saat mata Sih melihat seorang anak terjatuh, ia merasakan kembali kerak luka di batinnya. Betapa jauh berbedanya Kas kini dengan Kas yang dikenalnya dulu. Ia tak boleh salah bicara di depan Kas. Tak boleh menunjukkan wajah yang murung bila tak ingin lelaki itu menghantamkan tangan yang dulu selalu dipakai membelai Sih ke sekujur tubuhnya bertubi-tubi. Kadang tanpa alasan Kas menceracau, mencela, mengeluarkan kalimat-kalimat kasar dan menggelegar yang menjadi sengatan-sengatan strum di batin perempuan itu. Bicara atau tidak, tersenyum atau tidak di hadapan Kas, menurut Sih tak akan mengubah apapun. Kas sebenarnya hampir pergi. Setapak lagi ia akan pergi untuk selama-lamanya meninggalkan rumah mereka. Atau mungkinkah lelaki yang dicintainya akan mengusirnya? Sih mendengar gelegar tawa yang nyelekit itu saat usia pernikahan mereka genap 5 tahun. Saat ia bertanya pada Kas tentang perempuan itu. Ya, perempuan penari itu. Usai tertawa itulah secara tiba-tiba Kas menjambak rambutnya hingga tumbuhnya limbung beberapa saat. Kas meninju mulut Sih hingga gigi depannya patah 2. Ketika itu hati Sih berdetak. Ia akan kehilangan Kas. Apakah perempuan itu yang membuat Kas berubah? Perempuan penari itu muncul di hadapannya dengan wajah mengejek seolah berkata, "Hei, suamimu yang mengejar-ngejar aku. Apa yang kau lakukan hingga ia lari dari sisimu? Ia berlutut di kakiku. Ia mencium kakiku. Ia sangat mencintaiku." Ya, mengapakah Sih kembali mengingat-ingat? Mungkin ia melakukan sesuatu yang salah atau menyakitkan Kas. Namun yang ia temukan hanya samudra cinta yang hampir menenggelamkan dirinya pada lara 5 tahun terakhir. Kas berhubungan dengan perempuan penari yang ayu itu entah sejak kapan. Tetapi luka-luka cinta kian compang-camping dalam dirinya sejak 5 bulan lalu. Saat Kas hanya menyentuhnya dengan penuh kebencian. Dan kini
Dan kini, salahkah bila ia menjalin hubungan dengan lelaki itu? Ya, lelaki dengan mata elang yang selalu hadir, selalu datang dan pamit dengan senyum berjuta kupu-kupu. Sih kerap merasa lelaki itu memiliki kemiripan yang sangat banyak dengan Kas. Beberapa hari ini mereka selalu berjumpa di taman ini. Taman rahasia atau taman putih. Begitu sih menyebut taman yang letaknya tak begitu jauh dari rumahnya. Di sana memang sepi, teramat hening malah. Di sana juga putih. Si sendiri tak mengerti mengapa taman itu seperti bersalju. Tapi di sana penuh pepohonan dan bunga-bunga sebagaimana seluruh taman di dunia ini. Kupu-kupu, burung-burung, burung-burung kecil melayang-layang. Beberapa hinggap di ranting pohon yang coklat atau hijau pekat. Mereka menatap Sih dan lelaki itu seakan mau tahu apa yang mereka perbincangkan dan lakukan di taman hening itu. Ada yang berdesir, angin rindu di hati Sih, dan ia menikmati kerinduannya pada lelaki itu. Sebelumnya, selain kepada Gusti Allah, Sih hanya mau bercerita pada bunga, serangga, dan burung-burung kecil di sana. Lalu, lelaki itu hadir. Ia rindu menimang bayi, banyak atau satu pun tak apa. Mungkin Kas berpaling karena kerinduannya terhadap kehadiran seorang anak. Seorang anak yang hingga kini tak mampu kuberikan. Seorang perempuan dihargai karena banyak hal yang membuatnya hadir secara berarti dalam sebuah pentas bernama kehidupan Sih. Ketiadaan seorang anak tak lantas membuatmu tak berarti, kata lelaki itu padanya. Sih memandang lelaki itu dan menikmati setiap ucapannya yang semilir. Andai saja Kas yang berucap demikian. Bukankah Kas dulu pernah mengatakan hal yang hampir mirip? Sih, tangan lelaki itu menyentuh. Sih ingin menggeser duduknya sedikit, tetapi ia tak mampu. Burung-burung bercicit ramai di atas dahan-dahan pohon besar yang menaungi Sih dan lelaki itu. Bangku taman menyaksi lelaki itu mencium keningnya. Aku berkhianat. Tidak. Ya,
mencintainya. Dia mencintaimu. Suamimu kasar, suka menganiaya. Suamiku selingkuh. Ya, di depan matamu. Jadi kau dan lelaki itu. Aku dan lelaki itu. Ia seperti Kas. Ia bukan Kas. Ia Kas. Bukan, tidak. Ia bukan Kas. Ia Kas. Ia Kas. Bukan, ia bukan Kas. Ia Kas. Ia Kas. Aku menulis puisi untukmu sih. Suara lelaki itu terdengar lagi. Puisi? Puisi? Lirih sih. Ia jadi ingat puisi yang ditulisnya untuk Kas. Puisi yang tak pernah sampai. Waktu itu ia melipat kertasnya bagai pesawat mainan dan menerbangkannya. Kertas puisi itu jatuh tak jauh dari rumah mereka. Sih baru ingin memungutnya, namun angin menerbangkannya lagi bersama butiran pasir. Pasir-pasir menimbun kertas itu setengah hati dan tiba-tiba Sih tak peduli. Aku akan membacakannya untukmu, Sih, kata lelaki itu lagi. Dan sekonyong-konyong Sih ingat bunyi puisi yang ditulisnya untuk Kas. Meranggas, darahku meranggas, dan bumi kering, langit bias, laut kita mati, tandus berkarib sunyi, semesta gering antarku kembali, menyelusup pada sejuk alir darah di denyut nadimu, curahan keringatmu. Tapi laut kita sudah mati. Tapi laut kita sudah mati. Laut kita mati. Laut kita mati. Bagaimana puisiku sih? Apakah kau suka? Apakah suatu hari nanti aku juga akan menjadi pengarang terkenal sepertimu? Lelaki itu tertawa, menampakkan gusinya yang merah segar. Mengapa ia seperti Kas? Kas juga dulu ingin belajar menulis puisi dan cerita. Sih merasa ada air hangat di matanya. Lalu air yang dingin menetes-netes membasahinya. Semakin deras. Hujan, suara lelaki itu. Aku akan melindungimu dari hujan.
Lelaki itu membuka jaket, membentangkannya ke tubuh Sih. Sih mencium aroma tubuh yang sama dari lelaki dan jaket itu. Seperti aroma yang telah menyatu dalam dirinya bertahun-tahun. Aku akan melindungimu dari segala Sih. Juga dari suamimu, ujar lelaki itu lagi. Aku akan membawamu pergi Sih. Haruskah aku pergi? Gumam Sih. Pergi berarti ia meninggalkan Kas selama-lamanya. Pergi artinya memberi kesempatan pada penari itu untuk memiliki suami dan rumahnya, untuk memiliki ranjang mereka. Demi kau, demi kita, bisik lelaki itu. Kau tak boleh bertahan dengan lelaki pemberang yang bisanya hanya memukulimu. Kali ini, suara lembut itu mengeras. Aku ingin dilindungi. Aku ingin selalu dicintai. Aku akan mencintaimu selamanya Sih. Seperti aku mencintai surga. Lelaki itu merengkuhnya. Mereka berjalan menuju pondok kayu di tengah taman hening. Pondok yang dibangun lelaki itu dengan tangannya sendiri untuk Sih. Dingin. Dalam dekapan dan gelora diri, Sih mengenali aroma itu. Ia tak sanggup lagi untuk mengekalkan dusta. Air matanya merembes pada bantal di atas dipan. Sungguh, ia telah menciptakan sejuta lelaki di taman hening itu. Sejuta lelaki yang semuanya entah mengapa adalah Kas, tetapi tak sepenuhnya Kas. Lelaki-lelaki itu mengatakan mencintainya seperti surga. Kas tak pernah berkata seperti itu. Sih beristighfar. Perlahan dihapusnya sisa-sisa air mata yang ada. Dengan gemetar jari-jari kurusnya mulai bergerak di atas mesin tip. Kas tak akan pulang lagi malam ini. Dan Sih akan pergi ke tempat itu lagi. Ke taman hening.
dan bumi, kering langit hias, laut hitam mati, laut hitam mati. Semesta gering, pantatku kembali menyelusup pada sejuk alir darah.